Pastiin dia datang besok. Karena kalau enggak, gue ganti sama orang lain. Oh jadi. Tenang ya. Besok gue bakalan bawa dia untuk tanda tangan. Janji lu ya. Iya. Bakalan gue urus. Gimana, Amor, Chef? Saya sudah yakin dengan keputusan saya. Salam aja untuk Chef Julian ya. Masalah ini tuh nggak akan pernah kelar. Masalahnya tuh di ayah, bukan di aku. Dan selamanya aku akan selalu menjadi anak sial. Cuma kamu anak mas. Ini doang dipermasalahin. Ini jauh. Ayah, apa sih? Udah, males. Nih, aku balikin nih. Lihat anak kamu itu. Gak pernah punya adab. Aku nggak bisa biarin ini terus-terusan. Gimana ya caranya supaya ayah sama Kamesha bisa cepat baikan? Aku mau hubungan kita selesai. Kamu nggak bisa gitu dong. Kamu nggak bisa putusin aku sepihak doang. Hubungan kita tuh terlalu jauh, Bi. Ya justru itu. Aku nggak mau hubungan kita terlalu jauh lagi. Nggak. Aku nggak percaya. Kita berdua sama-sama tahu kalau kamu nggak pernah tulus sama Lala. Siapa kalau aku bilang udahan ya udahan. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau kehilangan kamu. Dengerin aku, gue deh sekarang. Kita udah gak punya hubungan apa-apa. Titik. Hasbi! Ya udah. Hal yang udah terjadi, udah lalu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk baik-baik aja semuanya, ya kan? Kita berusaha supaya keluarga kita tetap damai. Terus ayahnya Kamesha yang asli itu siapa, Bu? Ibu udah gak mau bahas itu, Nak. Ibu sudah mengubur dalam-dalam masa lalu Ibu. Karena kalau mengingat itu sakit banget. Ibu udah gak mau bahas atau mengingat dia lagi. Ibu mohon kalian jangan pernah tanya hal itu lagi ya. Bu, kalau ibu memang belum siap cerita, gak apa-apa. Lala ke kamar dulu ya, Bu. Udahlah, Kak. Nurut aja daripada viral. Selingkuh sama ipar sendiri. Ardan, Ibu mau tanya, kamu tahu ya soal Kamesha dengan Hasbi? Apa sih, Bu? Udahlah, Nak. Kamu tahu kan kalau hubungan mereka berdua itu lebih dari sekedar adik dan kakak ipar. Ibu juga udah curiga ya? Sejak kapan? Udah. Pokoknya kamu dengerin Ibu ya, Nak. Meskipun kamu sudah tahu, tolong jangan sampai kamu bilang sama Kalala. Kalala nggak boleh tahu semua ini. Kok gitu sih? Ardan, Ibu tuh udah salah sama keluarga ini. Ibu udah ngancurin keluarga kita. Ibu gak mau kalau sampai keluarga Lala juga ikutan hancur. Kamu bayangin, kalau Kalala sampai tahu gimana?
dia pasti hancur. Dan rumah tangganya pasti juga hancur, berantakan. Ibu nggak mau. Soal Kamisya, biar ibu yang urus. Ya, supaya semuanya nggak makin kacau. Tapi kayaknya mereka udahan sih, Bu. Yakin kamu? Saya udah cek di sistem, Anda banyak sekali izinnya. Ini lihat ya, dalam tahun ini Anda izin 10 dari total 12 hari. Izin sakit 7 kali kurang dari 2 bulan. Anda ini niat ngajar atau enggak? Niat, Bu. Maaf, karena belakangan saya juga lagi ada masalah keluarga. Nggak usah bawa-bawa keluarga. Ini lingkup profesional. Gini aja deh, Miss. Silakan cari pekerjaan di tempat lain saja. Bu, sekali lagi saya minta maaf, tapi saya mohon kasih kesempatan saya 1 kali lagi aja. Saya akan perbaiki kinerja saya janji. Oke, ini kesempatan terakhir. Jangan sia-siakan. Yaudah sana kamu boleh pergi. Saya permisi dulu, Bu. Belin banget sih. Siapa lagi? Mau ngomong apa sih si Lala? Mungkin overthinking aja deh. Kak, udah jalan kan? Ngapain sih Lala? Pakai ngajak ketemuan segala. Sepenting apa sih harus sampai ngobrol di luar? Kak, udah di mana? Aku udah di sini. Apa sih? Pak, ayo Pak, lebih cepat dikit Pak, tolong Pak. Apa, Neng? Lebih cepat Pak. Oh, iya. Iya. Duh, gimana Neng ini? Ya gimana kok? Bapak nanya saya salah Bapak. Aku minta tanggung jawab saya. Lihat dong, Pak. Lihat, Pak. Pak. Nggak kenapa-napa, Pak. Pak. Ini nih, gimana sih bawa motor bisa sampai nabrak kayak gini? Bapak disuruh Mbak ini, Bang. Apaan? Enggak Pak, Bapak ini bohong. Dari tadi Bapak ini yang nggak fokus jalan, bukan saya. Enggak. Suruh Mbak ini saya tanggung jawab lo. Rumah sakit. Ya udah gebukin aja kalau gitu, gebukin. Gak usah tanggung jawab lo. Bawa dia ke rumah sakit, tanggung jawab lo. Udah gebukin aja. Kalau gini. Semua gara-gara Lala. Nggak di rumah, nggak di luar. Selalu ya bikin gua kena masalah. Awas ya Lola. Pak, maaf boleh antar saya ke kafe depan nggak Pak? Bisa, Mbak. Ayo. Berapa Pak? Gampang, mah. Oh iya. Makasih ya Pak. Lah, sebenarnya dalam rangka apa sih kamu ajak kita kumpul semua di sini? Ada deh, surprise. Kakak habis gajian. Enggak, bukan itu kok. Apaan nih, lah? Surprise! Kita mau ngerayain ulang tahun kakak. Oh, Kak, sini duduk. Yuk. Aku nggak suka ya lah kayak gini. Perlu banget bohong untuk cuma ketemu berdua. Kak, please.
kita sama-sama senang bareng malam ini, kumpul-kumpul ya. Ra, biar ayah aja yang. Ayo. Kak. Ayo dong. Malu loh diliatin sama orang-orang. Wah, kuenya enak loh kayaknya. Yuk. Selamat ulang tahun ya, Amisha. Selamat ulang tahun, Mesya. Pak, aku tuh gak pernah berharap buat dilahirin. Apalagi hasil dari hubungan terlarang. Jadi buat apa dirayain? Lihat aja, gak ada yang ikhlas juga aku di sini kok. Udah bagus semuanya ada di sini. Emang nggak tahu diuntung ya. Mas. Ayah. Ayah. Lain kali, nggak usah so baik bikin acara kayak gini. Orang biasa juga nggak pernah dirayain kok. Kenapa sekarang dia tiba-tiba dirayain? Loh, Pak, chef yang tadi mana, Pak? Udah saya suruh pulang. Pulang? Udah deh, biar besok saya aja yang turun langsung. Kenapa ya, Pak? Kenapa? Kamu nggak lihat? Saya tadi suruh dia bikin souffle. Ini apa? Bolu bantet. Ini bisa-bisa Amor tutup nih gara-gara kualitas makanan kayak gini. Kasihan ya, Pak. Ya kalau kasihan, tadinya harusnya kamu bantu dia, bukannya diem doang. Maksud saya dapurnya, Pak, yang kasihan, bukan chefnya. Gimana kalau kita minta bantuan Chef Lala? Saya perhatiin bapaknya kecapean. Saya telepon Chef Lala ya, Pak. Nggak usah. Ya ampun, gengsinya tinggi banget. So jual mahal, jual murah dong kayak saya. Axel. Iya, Pak. Beresin. Siap, Pak. Papa.
aku bangun gara-gara papa ya? Papa baru pulang. Iya sayang, papa baru pulang. Pa, Syifa boleh nggak besok Syifa ketemu sama Tante Lala? Syifa kangen main sama Tante Lala. Syifa sekarang tidur dulu ya. Kita lihat besok gimana, oke? Nah, yuk tidur. Teras belakang, sekarang. Tuh kan, kamu emang gak bisa jauh dari aku, Hasbi. Oh, Hasbi man. Kok nelfon sih? Halo? Kamu mana? Aku udah di teras belakang nih. Gue nggak mau basa-basi. Lo mau hancurin hubungan gue sama Lala kan? Bi, kamu apaan sih kok ngomongnya kayak gitu? Ngapain aku hancurin hubungan sama Lala? Gak usah so polos. Lo kan yang naruh jepit rambut di mobil gue. Oh iya ya ampun. Pantesan aku cari-cariin jepitan rambut aku ternyata di mobil. Lo beneran gak sadar jatuhin jepit di mobil? Atau pura-pura gak sadar? Aduh, sorry Bi, aku gak sengaja. Sumpah aku gak sadar. Lagian ngapain juga coba aku jatuhin jepitan rambut di mobil kamu. Lagian Bi, asal kamu tahu. Aku kalau mau ngancurin hubungan kamu sama Lala, udah aku lakuin dari dulu. Dan yang pasti, gak mungkin aku pakai cara murahan kayak gitu. Pakai jatuh-jatuhin jepit rambut segala di mobil. Awas aja kalau lo sengaja lakuin kayak gini lagi. Habis lo sama gue sih. Marah terus. Gemes juga kalau marah-marah. Kenapa, Bu? Ibu boleh nggak bicara sebentar sama kamu? Misha lagi capek, Bu. Apalagi yang mau dibicarain. Kita bicara di dalam ya. Mei, maafin Ibu ya. Nggak maaf buat apa, Bu? Atas sikap ayah kamu tadi. Seharusnya tadi kita bisa rayain ulang tahun kamu. Tapi karena sikap ayah kamu, semuanya jadi berantakan. Tapi ya, menurut Ibu, kamu juga nggak perlu sekeras itu sama Lala. Bu, Ibu mau minta maaf atau gimana sih? Kenapa yang dibahas dan dipikirin cuma Lala doang ya?
Enggak, ibu nggak bermaksud nyalain kamu. Cuman kamu itu nggak perlu marah sama Lala itu cuma niat bahagiain kamu loh. Bu, gini ya. Ulang tahun aku yang hancur, makan malam aku yang gagal, aku yang kena emosi ayah. Kenapa jadi yang dipikirin cuman Lala? Jujur nggak ngerti. Mei, Lagian kan tadi ibu bilang mau minta maaf. Iya kan? Bener kan? Tapi kenapa jadi yang ibu bahas cuman Lala doang? Nggak ada tuh ibu nanyain perasaan Meisha gimana. sayang kamu tolong dong dengerin ibu dulu. Tolong dengerin ibu. Nggak. Aku udah capek. Capek banget, Bu. Dikit-dikit yang dibahas cuman Lala. Dikit-dikit yang ibu pikirin tuh cuman Lala. Dikit-dikit yang keluarga ini pikirin itu cuman Lala. Terus siapa yang mikirin aku? Aku juga mau dipikirin, Bu. Aku juga anak ibu. Dan aku nggak minta untuk jadi anak ibu. Aku nggak minta jadi anak haram ibu. Astagfirullah, istighfar sayang, istighfar. Sayang, ibu nggak boleh masuk. Nggak. Ibu minta maaf, ibu tahu ibu salah. Tapi ibu benar-benar nggak pernah bermaksud dengan sengaja membuat semua situasi seperti ini. Dan ibu juga nggak pernah mau kamu sakit. Bu, kalau ibu nggak mau aku sakit, ibu nggak harusnya selingkuh. Ibu tahu semua salah ibu. Dan ibu nggak bermaksud, ibu juga nggak mau kamu yang nanggung semua ini, sayang. Tolong saya maafin. Dari kecil aku yang nanggung semuanya, Bu. Tanpa tahu apa kesalahan aku. Aku semua. Cuman aku yang nanggung kebencian ayah. Aku benar-benar benci sama hidup aku. Tolong maafin ibu ya. Ibu minta maaf sama Meisha. Ibu tahu ibu salah. Ibu tahu ibu salah. Bu, maaf ibu. Gak akan pernah bisa nyembuhin apa yang aku rasain. Aku benci sama ibu. Ibu pergi sekarang juga. Enggak, aku benci sama ibu. Meisha. Aku benci sama ibu. Jangan pernah peluk aku lagi, Bu. Mei. Semua ini karena Lala. Gue akan bikin lo merasakan derita gue. Ya Allah, besar sekali dosaku. Ibu benar-benar menyesal. Ibu minta maaf. Ibu gak pernah nyangka kehidupan kamu akan berjalan seberat ini, Meisha. Semoga suatu saat kamu bisa maafin ibu. Astagfirullah, Ardan. Ardan! Ada apa sih? Hah? Mana Ardan? Ardan! Apa sih, Bu? Ternyata selama ini kamu tuh bohong ya sama ibu. Bohong apa sih? Kamu gak usah pura-pura ya. Barusan orang kampus telepon ibu. Kasih tahu bahwa selama 1 semester ini kamu gak pernah ikut bimbingan skripsi. Terus kamu ngapain aja? Ngapain aja kamu? Benar, Adan? Enggak kok. Ngaco itu orang kampusnya, Bu. Skripsian. Mana buktinya? Mana buktinya kalau kamu selama ini skripsian? Ibu mau lihat. Mana? Ardan. Ya Allah, nah. Selama ini kamu bolak-balik izin ke kampus buat skripsian. Bahkan kamu minta uang terus loh ke Kak Lala untuk skripsi.
Lalu uangnya kamu pakai buat apa, nak? Dan selama ini kamu kemana aja? Ya Allah. Astagfirullah. Benar, Ardan. Kamu nggak kuliah. Dan kamu nggak kerja di skripsi kamu. Jawab! Ngajar kamu ya. Kakak kamu capek-capek kerja cari uang. Capek-capek buat kuliah kau. Mas, kamu ini cuma jadi beban di keluarga ini. Ardan. 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 Ardan, kamu mau kemana? Ardan, Ardan. Jangan, nak. Jangan turun. Ardan mau kemana? Yang ada aku dipukulin sama saya. Enggak. Ardan. 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 Nah, Ardan. Ardan. Gak usah kamu kejar. Tapi ya. Biarin aja. Nanti juga dia pulang sendiri. Assalamualaikum. La, kamu masih di pasar, nak? La, ternyata selama ini adik kamu gak ngerjain skripsinya. Iya, tadi kampus baru ngabarin. Dan sekarang Ardannya gak tahu kabur kemana. Maksud ibu, kira-kira bisa gak ya Lala ke kampus, terus bilang gitu sama kampusnya supaya bisa kasih keringanan? Iya, nak. Sehingga kasih kesempatan lagi buat Ardan gitu untuk kasih bimbingan. Tolong ya, nak ya. Makasih, sayang. Assalamualaikum. Betul, Mbak. Ardan sudah 2 kali ngajuin judul ke saya, tapi dua-duanya saya tolak. Saya sudah bilang ke dia untuk pengajuan lagi, tapi belum ada pengajuan lagi di semester ini. Jadi semester ini belum ada pengajuan judul lagi, Pak? Nggak ada, Mbak. Biasanya, dosen yang dikejar sama mahasiswa untuk bimbingan. Ini malah kebalik. Justru saya yang kejar-kejar Ardan. Tapi, dia nggak ada respon sama saya. Ya mungkin Ardan harus mencari dosen pembimbing yang lain saja. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong banget. Tolong kasih kesempatan Ardan lagi ya, Pak. Saya pasti akan terus bantu ingetin Ardan untuk lanjutin skripsinya. Saya berharap semester ini dia bisa bimbingan dan juga pengajuan judulnya supaya tahun depan bisa lanjut skripsinya, Pak. Tolong, Pak. Sisa semester tinggal 2 minggu lagi. Jadi tolong, kasih tahu Ardan. Temui saya besok untuk membahas skripsinya, ya. Kalau enggak, maaf. Saya nggak bisa bantu lagi. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya janji besok Ardan akan hadir di sini menghadap Bapak. Ya. Ya Allah, aku nggak nyangka kalau Ardan kelakuannya kayak gini. Kenapa dia bisa tega bohongin semua orang sih? Udah ada penggantinya belum? Belum sih, Pak. Tapi masih saya usahakan, Pak. Atau Bapak mau saya bantuin Bapak ke sana? Ngapain kamu kesini? Mau bantu masak? Bantuin doa, Pak. Oh iya, Pak. Gimana kalau saya suruh Chef Rena untuk bantuin Bapak? Nggak usah. Rena biar dia mau aja. Kalau dia kesini ntar siapa yang ngurus di sana? Oh iya, Pak. Maaf saya lupa, Pak. Tapi kan masa Bapak masak sendirian sih? Ya mau gimana lagi? Nggak ada pilihan lain kan? Maaf, Kak. Gak apa-apa. Lala. Chef Julian? Kamu ngapain di sini?
Saya ngurusin ini kuliah adik saya. Oh, Chef sendiri ngapain di sini? oh kebetulan saya di sini ada mau ngajar kelas umum tata boga. Ya bentar lagi udah mau mulai sih. Oh, Lah, kamu bisa bantu saya ikut ngajar nggak? tapi chef saya Ini bukan ngajar sih, lah, lebih ke demo masak. Jadi nanti kamu yang masak, saya yang presentasi ke mahasiswanya. aku pengen banget ikut sih, tapi Hasbi pasti marah lagi. Sorry ya, mendadak banget. Tadinya sebenarnya saya ada partner, tapi tiba-tiba dia cancel karena pesawat dia dari luar negeri delay. Saya harus izin sama suami saya dulu, chef. Ya, silakan. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Bi, aku izin ya, mau ikut kelas umum tata boga. Lah, kalau emang nggak bisa nggak apa-apa kok. Saya juga yang salah karena ngajakinnya mendadak. Oh, ini Hasbi lagi nggak pegang handphone mungkin, atau dia lagi sibuk banget makanya belum ngangkat teleponnya. Mau foto Chef Lala. Halo Chef Lala, Chef Julian. Boleh minta foto bareng nggak? Oh, boleh. Terima kasih Chef. Chef Lala hari ini mau ikut di kelasnya Chef Julian. Oh, enggak. Chef Lala hari ini nggak bisa nemenin saya. Sayang banget loh Chef, kenapa nggak sekalian ikut demo masak di kelasnya Chef Julian aja? Iya loh Chef, padahal kita tuh pengen banget lihat Chef Lala masak secara langsung. Iya, saya kalau memang diizinkan sama Chef Julian, saya akan ikut. Thank you Chef. Thank you Chef Julian. Chef, maaf saya izin chat suami saya dulu ya. Oke. Boleh, asal profesional. Ada honor yang sesuai. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama saya adalah Julian. Hari ini saya akan menunjukkan demo masak untuk teman-teman semua. Pertama-tama kita akan memotong wortel, teman-teman. Oke, gimana nih bagusnya ya? Ardan? Pak, berhenti Pak. Saya berhenti di sini aja. Oh, iya Mbak. Ada apa ya Mbak? Saya turun di sini aja Pak. Tadi saya udah bayar sesuai dengan aplikasi kan? Iya udah Mbak. Makasih ya Pak. Sama-sama Mbak. Bang, temanin satu. Ardan! Ih, mau kabur lagi. Sekarang bilang sama kakak. Kamu kenapa nggak kerjain skripsi kamu? Hah? Kamu pakai buat apa uang yang kakak kasih ke kamu buat uang kuliah? Dan Anda jawab. Buka.
Buka, Ardan. Buka! Astagfirullahaladzim. Ini apa? Ini apa, Ardan? Kakak cari uang untuk kuliah kamu. Kamu pakai buat judi. Maafin aku Kak, tolong Mas. Tolong jangan kasih tahu aja sama ibu Kak, aku minta maaf Kak. Kamu yang bener aja, Dan. Kita gak habis pikir. Kak, beneran Kak. Tolong. Aku janji, aku bakal urus skripsian aku. Aku bakal urus uang kuliah aku sendiri. Aku bakal cari kerja besok Kak. Tolong Kak, aku janji Kak. Tolong jangan aduin Kak sama ibu Kak. Tolong. Ya Allah. Hamba merasa menjadi kakak yang gagal untuk Ardan. Lala, aku udah gede. Aku bakal tanggung jawab sendiri. Tapi aku kasihan sama ayah sama ibu. Mereka udah banyak pikiran. Kak, tolong Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pulang juga kamu akhirnya? Hah? Udah berani kamu sekarang? Ya. Tolong ya. Sabar. Ayah, aku udah bilang ke Ardan kok. Besok Ardan akan ke kampus dan ngurusin semua skripsinya. Emangnya bener kamu udah ke kampusnya Ardan, tak? Terima kasih ya, Nak. Ayah udah gak tahu sama sikap adik kamu ini. Kamu tuh harusnya bersyukur, berterima kasih sama Lala. Bukannya nyusahin. Halo? Jul, dengar-dengar kemarin lu ngasih rekomendasi chef buat Nindi ya? Lu ada rekomen lagi nggak? Buat cabang resto gue yang baru nih. Ya ada sih. Lu tahu chef Lala nggak? Hah? Emangnya dia udah nggak kerja sama lu lagi? Kenapa emang Jul? Ya panjang deh ceritanya, nanti gue ceritain. Tapi kalau misalkan lu mau, nanti gue tanyain ke orangnya. Mau lah. Berkabar ya Jul? Terima kasih banyak nih. Lu udah bantuin gue. Oke. Kamu rekomendasikan Chef Lala lagi ke temen kamu. Hah? Mama denger tadi. Kamu tuh gak ada kapok-kapoknya ya. Mama itu cuman gak mau kalau sampai nanti kamu tuh kena masalah lagi. Kamu dimaki-maki lagi sama suaminya Chef Lala. Ya enggak lah, Ma. Aku kan cuma bantuin orang. Iya, Mama tahu kamu cuman mau bantuin Chef Lala. Tapi gak usah lah berlebihan gitu, nanti kamu loh yang kena. Mama heran deh, Chef Lala itu keluarga kamu bukan.
Sahabat juga nggak deket-deket banget kan, berteman aja biasa kan? Pacar apalagi? Kenapa sih kamu tuh kok effort banget bantuin dia terus? Ya aku cuma bantuin sesama chef aja mah, nggak lebih dari itu kok. Sayang loh, dia punya bakat sebagus itu, tapi kalau nggak diasah, cuman karena alasannya apa mah? Nggak ada kerjaan, kan sayang. Ya oke, whatever lah Jules ya. Mama cuman ingetin kamu sekali lagi, Mama nggak mau kalau sampai kamu kena masalah gara-gara dia. Oke mah. Ardan, Ngagetin aja, Bu. sini. Kenapa, Bu? Ingat ya, ini sekarang kesempatan terakhir kamu. Jangan sampai kamu sia-siain. Kamu gak boleh kecewain Kak Lala yang udah kerja keras buat kuliahin kamu. Kamu harus fokus sama skripsi kamu ya. Iya, Bu. Ardan, Lagi sih, Bu. ingat loh, Kak Lala punya nomor dosen kamu. Boleh bohong lagi. Ya. Udah. Ada yang mau diomongin lagi nggak? Ini aku mau bimbingan, Bu. Sama aku mau ketemu sama teman buat bahas kerjaan. Nah gitu dong, itu baru anak ibu. Adan pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wi, minta maaf ya. Kau masih marah sama aku. Miss, ini benar kan? Miss? Miss Misha? Aku diblokir. Miss, aku mau pipis, Miss. Miss? Miss Misha? Miss Misha, aku mau pipis. Sabar bisa gak sih? Kamu gak lihat Miss lagi sibuk? Aduh. Kok Miss galak? Duh, diam, jangan nangis dong. Aduh, ada apa ini? Itu tadi saya lagi cari notes yang kurang, Bu. Tapi mereka malah nggak mau sabar. Mesya, kamu ikut ke ruangan saya sekarang. Saya nggak bisa kasih toleransi lagi. Miss main handphone di jam belajar, membentak anak-anak sampai mereka nangis. Anda tahu nggak sih kalau Anda itu guru? Iya maaf Bu, karena belakangan saya lagi ada masalah kok. Kamu nggak ada alasan lain selain urusan keluarga? Saya sudah bilang, ini kesempatan terakhir. Dengan semua kesalahan ini, maaf, sepertinya Miss tidak bisa bekerja lagi dengan saya. Saya dipecat, Bu. Iya. Bu, saya mohon, Bu. Lagi ya, Bu. Nggak, udah nggak bisa lagi. Oh, itu dia. Oh, ini dia. Oh, ini kamu yang betul-betul anak saya. Anak saya itu cuma minta izin pipis aja loh. Kita udah bayar mahal-mahal, malah begini gurunya. Saya udah dipecat juga. Jadi nggak perlu nuntut tanggung jawab dari saya. Gak ada kata maaf sama sekali. Udah gak ada tanggung jawab, gak punya sopan santun lagi. Dasar. Permisi, Kak. Kak, boleh dilihat dulu motor-motor barunya.
Kenapa, Non? Aduh, kejepit ya. Aduh, kamu ini ada-ada aja, Non. Ya Allah. Via, gimana ini? Sini. Om bantuin ya. Iya, Om. Bentar ya. Aduh. Sini Kak, tutupin. Sakit. Aduh, jangan nangis lagi, kan tangannya udah lepas. Makasih ya, Mas, udah ganggu waktunya. Iya, nggak perlu, Bi. Udah dong. Si cantik jangan nangis lagi ya. Ya udah, Om pergi ya. Udah ya. Siva mau pulang, Wih. Sakit. Sebentar ya, Non. Bibi telepon supir dulu ya. Mau pulang, Wih. Sakit. Dulu, sayang. Kok nggak diangkat-angkat sih, Non? Waduh, ini pasti macet ini. Duh, gimana ini ya, Non? Aduh. Ya, sabar. Bi. Iya. Ini Syifa kan? Kok Mas tahu? Syifa masih inget gak sama Om? Om ini tuh adeknya Chef Lala. Oh, Tante Lala. Iya, Om ini adeknya. Waktu nikahan kita ketemuan loh. Iya, Syifa inget. Yakin, beneran? Iya, Bi. Gini aja, Bi. Saya antar aja ya. Daripada nunggu sopirnya lama. Syifa harus cepat-cepat disembuhin tangannya. Boleh ya, Bi. Ya wes lah, boleh. Naik ke punggung Om. Udah siap? Udah. Ya. Sol, coba kamu cari pengganti Nila yang mau cuti lahiran. Takutnya nggak kepegang kalau cuma Bima sendirian. Siap, Pak. Oke. Masih sakit ya? Papa. Sayang. Kok kamu udah pulang? Tangan kamu kenapa ini? Maaf, Pak. Tadi tangannya Non Syifa kecepit. Terus ditolong sama Mas Ardan. Iya, tadi Syifa tangannya kejepit. Terus tadi Om Ardan tolongin Syifa. Thank you, Ardan. Sama-sama, Chef. Yaudah kamu duduk dulu aja. Saya mau ngobatin Syifa dulu sebentar ya. Iya, Chef. Oke. Oh iya, Pak. Nanti saya kirimkan list kandidat dari internet. Ya, oke. Thank you. Sama-sama, Pak. Ya, sayang. Kandidat pinter. Mas, duduk aja, silakan. Oh iya, makasih, Mas. Saya tinggal dulu ya. Oke. Halo, Ardan. Gimana? Thank you udah bantuin Syifa tadi. Aman aja, Chef. Oh iya, Chef. Tadi saya dengar Chef lagi butuh intern ya? Oh, iya. Jadi kebetulan salah satu waiter saya ada yang cuti hamil. Jadi memang saya butuh secepatnya buat gantiin dia sih. Kalau saya yang isi posisi itu, boleh nggak, Chef? Oke, kamu sekarang lagi ada kesibukan apa atau gimana? Ada kesibukan sih, Chef. Saya lagi kuliah. Tapi saya lagi butuh uang tambahan buat uang kuliah saya.
Saya nggak mau jadi beban kakak saya terus, Chef. Isi Mas. Thank you ya, Rep. Ya. Silakan dimakan dulu. Aduh, ngerepotin, Chef. Gak apa-apa, kan saya udah janji juga. Makasih banyak ya, Chef. Isi Mas. Silakan. Terima kasih, Kak. Ditunggu kedatangannya lagi. Mari, Kak. Silakan duduk di sini, Kak. Permisi, Kak. Mau pesan apa? Saya mau ini. Oke. Terima kasih, Pak.